mengenai putusan dari PN. Kita hormati apapun putusannya, ini kan salah satu cara untuk menguji proses penegakan hukum kan. Jadi hakim berpendapat bahwa secara formil sudah terpenuhi secara formil ya, secara material masih belum. Sementara memang kalau kita meyakini dengan munculnya putusan MK 25 2016 itu sebenarnya kerugian negara itu harus muncul dulu, orang baru ditersangkakan. Tapi kalau memang begini konsepnya, ya sudah, nanti kita uji di pokok perkara kan begitu. Artinya ke depan orang boleh ditersangkakan dulu, nanti kerugiannya kita cari belakangan kan begitu. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia bisa diterapkan sama kan begitu. Bisa karena modelnya kan sama. Jadi dipakai acuan di peraturan MA ya? Ya artinya tafsirnya ya apapun kan boleh. Aturan itu kan banyak, yang mana yang diyakini kan gitu. Bagi kami nggak masalah, tapi paling tidak kami sudah punya potret, publik juga sudah punya potret hari ini bahwa Rektor Udayana pertama ditersangkakan dalam kasus korupsi yang katanya kerugiannya berbeda-beda itu, faktanya belum ada audit hasil perhitungan kerugian keuangan negara, belum ada. Itu fakta yang kita temukan. Tapi katanya itu tidak masalah. Ya sudah, berarti desain penegakan hukum kita ke depan untuk kasus korupsi, siapapun menjabat bisa ditersangkakan dulu, nanti belakangan aja cari alat bukti kerugian negaranya kan begitu. Gampang tersangkakan. Kan begitu jadinya. Tapi nggak apa-apa, nanti itu kan itu bisa efek domino ke berbagai instansi dan lembaga. Kalau PTN, karena SPI ini berlaku baik Satker, BLU maupun PTN BH, berarti ini akan bisa linear semua. Kan gitu. Boleh aja, nggak usah ada audit, atau toh ada audit BPK, audit BPKP, nggak usah. Pokoknya tersangkakan dulu kan. Asal gitu. Ada bukti-bukti apa? Dan ini kan fenomena hukum aja. Tapi nggak apa-apa. Artinya dari pihak kuasa hukum pemohon akan tetap melanjutkan lagi siap melanjutkan. Nggak, artinya kan mau tidak mau maka akan berlanjut di materi pokok perkara. Gitu ya? Karena ini kan pra peradilan, ini kan bukan pokok perkara. Jadi ya sudah, nanti kita ngomong di pokok perkara. Misalnya kalau dikatakan 330 miliar lebih potensi kerugian perekonomian negara, gimana ngitungnya? Ya buktiin. Kalau 105 miliar ada kerugian infrastruktur, bagaimana buktinya? Kan nanti kita tunggu itu kan. Berarti kan itu harus dibuktikan jaksa kan? Ya artinya kan beliau yang mendeklar itu kan. Nanti itu ada di mana makhluk duit itu ada di mana gitu loh. Kalau kerugian negara itu seperti apa? Apakah uang masuk ke rekening negara itu bagian kerugian negara? Ya nanti kita lihat. Bagi kami tidak apa-apa, itu satu sisi. Tapi sisi yang lain sebenarnya masih ada ruang untuk kemungkinan pintu SP3, karena ini kan audit belum keluar. Ya kan ada belum keluar lah bahasanya kan. Jadi audit belum keluar, tapi kalau ternyata audit tidak, kemudian setelah keluar tidak ada, kan bisa saja di SP3. Bisa juga direkomendasikan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana kemudian dia pakai APIP gitu. Jadi masih banyak pintu sebenarnya. Kami yakin Kajati Bali yang hari ini cukup intelektual. Saya dapat referensi banyak teman-teman di Jakarta mengatakan ini orang intelek, jadi pasti akan pendekatannya lebih intelektual, tidak kayak kemarin tersangka dulu kabur kemudian kan begitu. Tapi tidak apa-apa, kami masih melihat potensi apakah dia jalurnya bisa ke APIP misalnya, apakah dia jalurnya ke SP3, atau kemudian harus di persidangan dibuktikan dengan alat bukti yang nanti terukur secara material kan gitu. Karena hari ini kan formil, penegasan, yang penting ada saksi, entah bagaimana kesaksiannya nggak perlu, yang penting ada surat, entah bagaimana suratnya, yang penting ada ahli, entah bagaimana keterangannya, nggak masalah. Karena kan itu kondisi yang hari ini. Penegasan terakhir, berarti kan tim hukum UNED siap menghadapi di pokok perkara, di persidangan. Suka tidak suka, mau tidak mau, maka memang masuk ke pokok perkara kalau berkasnya dilanjutkan. Karena ini kan masih pemeriksaan. Di pemeriksaan bisa aja berkembang. Ternyata hasil audit tidak ditemukan yang angka 300 miliar itu, tidak ditemukan yang 105 miliar itu. Akhirnya kemudian DSP3 kan bisa saja. Bisa juga yang kedua yang saya katakan tadi, dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
maka dia akan bergeser Undang-Undang 30 2014, maka dia diserahkan kepada instrumen pengawasan yang ada di internal sehingga penyelesaiannya bisa perdata, administrasi, dan mungkin terakhir ultimum remediumnya pidana. Pak, Masih banyak pintu. berarti ketika pokok perkara ini di persidangan pokok perkara tidak terbukti ada kerugian negara, berarti kan harus diputus bebas sesuai dengan kalau mengacu itu putusan nanti, itu kan Nanti. pada saat pokok perkara nanti kan kita belum lihat alat Karena belum buktinya. mulai. Karena belum mulai. belum lihat alat bukti. Padahal kami mempermasalahkan begini, audit kerugian keuangan negara itu bukan hasilnya yang kita lihat, tetapi ada buku surat, alat bukti surat yang hasil audit. Ini loh ada kerugian, entah berapa angkanya kita nggak masalah, tapi ada bukti suratnya. Nah, tapi bukti surat itu kan tidak ada, dan diakui juga bahwa tidak ini. Bahkan saksi ahli termohon juga mengatakan bahwa pasal 2 dan pasal 3 wajib harus ada audit. Ya sudah, kalau sekian banyak ahli dari UKI yang dihadirkan oleh termohon, dari UI, dari UGM, dari UII, dari UNUD, semua dianggap tidak kompeten pendapatnya, ya Semua sudah. disampingkan, ya sudah. Ya sudah, kita nikmati perkembangan Kita jalani ke depan. aja. Nah, Bapak, ini hal yang biasa. Dia akan teruji nanti ya. Oke. Itu aja. Jadi ini baru permulaan ya, permulaan. Berarti bagi pengadilan sudah ada alat bukti, tidak perlu diuji lagi kebenaran alat bukti, jangan sampai mengungkap materi. Berarti asal ada alat bukti 2 cukup, apapun itu isinya, tidak perlu bisa secara materi, berarti boleh gitu ya. Nah nanti kalau dilanjutkan, apakah nanti kejaksaan mendapatkan auditor, dari calon auditor itu juga disebutkan ada syarat untuk dilanjutkan ke persidangan, ya di situ statusnya nanti jelas sebagai terdakwa ya. Itu juga ada syarat-syaratnya. Tadi dikatakan tidak tertutup kemungkinan juga jaksa akan melakukan ekspos apabila hasil auditnya satu-satunya itu tidak memenuhi syarat seperti itu. Jadi bagi kita tadi karena yakin dengan saksi-saksi yang ada, dari jaksa sendiri mengatakan apabila tidak ada hasil audit penetapan tersangka tidak sah. Itu kan saksi, itu kan ahlinya dari jaksa sendiri. Tapi pengadilan berpendapat lain. Artinya silakanlah diuji nanti apakah ada kerugian apa tidak, akan diperiksa nanti berdasarkan bukti-bukti dan statusnya juga dalam dakwaan terdakwa. Putusan akhir nantilah yang menentukan. Jadi saya masih berharap mudah-mudahan nanti kejaksaan bisa ekspos sendiri gitu ya, berdasarkan hasil auditnya. Kalau auditnya sama dengan BPK, ya tidak ada kerugian negara, berarti kejaksaan juga wajib. Jadi yang selanjutnya apa? Nanti kita nunggu panggilan lagi dari kejaksaan.